Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Kamis 6 April 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, seperti biasa, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 28 hari bersama Kisah Para Rasul. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang kedua, maka kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-47. Judul renungan kita hari ini, Berani Karena Bersama Roh Kudus. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Saudara, akibat kehadiran Roh Kudus, mereka yang berkumpul itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus artinya dikontrol secara penuh olehnya. Akibatnya, mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Karunia bahasa lidah di sini merupakan kemampuan untuk berbicara suatu bahasa tanpa dipelajari terlebih dahulu. Begitulah sederhananya kira-kira. Saat Roh Kudus turun ke atas para murid, mereka menerima kuasa yang dijanjikan Tuhan itu. Dan sejak saat itu, perubahan besar terjadi. Petrus yang pernah takut dan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali dan sempat tidak percaya pada kebangkitan Kristus, namun setelah menerima Roh Kudus, mengalami sesuatu dalam dirinya. Petrus dengan penuh keberanian bangkit dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan menyatakan kepada semua orang tentang Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Dan dengan penuh keberanian Petrus berkata, "Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Dengan kata-kata yang sederhana, Petrus membangun dasar-dasar pengampunan dosa dan keselamatan. Bagaimana ia bisa berkata-kata seperti itu? Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajarinya, karena Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Setelah mendengar khotbah Petrus, orang-orang yang hadir mengalami jamahan Tuhan. Mereka terharu dan bertanya, apa yang harus mereka perbuat? Lalu Petrus menjawab dengan berkata, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Luar biasa. Roh Kudus sungguh telah merubahkan Petrus si penakut dan si penyangkal, telah berubah menjadi Petrus si pemberani dan tidak takut mati. Saudara, ketika Roh Kudus bekerja di dalam kita, maka segala teror dan ketakutan, kekhawatiran yang dikerjakan si iblis akan lalu dari hidup kita. Kita akan menjadi pribadi yang berani menghadapi hari esok dengan tidak takut akan musim kering dan kesusahan dalam hidup kita. Karena Roh Kudus akan selalu memberi kekuatan, kemampuan untuk mengatasi dan melewatinya. Amin. Dan kita juga harus menyadari bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada gerejanya, kepada kita di akhir zaman ini. Kuasa untuk memberitakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Kuasa yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya supaya pelayanannya juga berdampak bagi dunia. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Bukan dengan hikmat manusia, tapi dengan pengurapannya. Tanpa kehadiran Roh Kudus, pribadi kita pun pelayanan tidak akan membawa perubahan apa-apa. Namun ketika Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, kita diubahkan, kita diperbaharui. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita layani, bahkan pelayanan kita secara pribadi akan berdampak dengan luar biasa. Sidang jemaat Tuhan, Roh Kudus selalu ada bersama dengan orang-orang percayanya sampai pada kesudahan zaman. Karena itu jangan pernah takut menghadapi apapun, sebab Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Yang perlu kita lakukan adalah meminta, memohon kepada Bapa di sorga di dalam Yesus agar kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus setiap hari, setiap pagi, setiap menit dalam hidup kita. Hari-hari kita akan penuh dengan kemenangan karena penyertaannya selalu bersama-sama dengan kita. Beranilah karena Roh Kudus bersama kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita semua. Digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil.
Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita percaya dan telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan, maka di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.